Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mendemokan atau membuat video tentang wire bending atau pembengkokan kawat gitu ya. Nah di sini harapannya sih nanti mahasiswa bisa mempunyai keterampilan dalam membengkokkan kawat. Nah untuk alat bahan yang digunakan di sini ada beberapa macam tang gitu ya. Yang pertama ini ada tang potong seperti ini. Ya, tang potong ini bermacam-macam, kita bisa gunakan apa aja. Ini tang potong bisa dicari di toko-toko bangunan. Sedangkan ini memang tang ini khusus untuk di kedokteran gigi. Ini ada tang Adam, kelihatan ya. Untuk bentuknya ada dua paruh yang sama gitu, dan dia bentuknya kotak gitu ya, mengecil. Ini tang Adam. Selanjutnya ini ada tang coil. Saya buka. Di sini ada satu satu berbentuk bulatan dan yang satunya lagi cekungan untuk sebenarnya kayak lock and key-nya gitu ya. Nah seperti ini tang coil. Dan ketiga ini ada tang 3 jari, sesuai dengan jumlahnya ada 3, disebutnya tang 3 jari. Fungsinya tang ini adalah untuk membengkokkan kawat juga. Dan ini ada tang universal dengan satu tang seperti tang Adam, dengan satu paruh lagi seperti tang coil gitu ya. Ini untuk membentuk bulatan-bulatan. Selanjutnya kita gunakan marker. Ini perlu bisa tidak, tapi untuk memudahkan kita menggunakan marker atau penanda untuk tempat membengkokkan kawat. Dan di sini ada dua jenis kawat dengan diameter yang berbeda. Kawat yang digunakan di kedokteran gigi itu diameter dari 0,5 sampai 0,9. Ini kita menggunakan diameter 0,6, ini 0,6, dan ini 0,7 ya. Nah baik, kita singkatkan dulu peralatannya dan kita akan membuat seperti yang dicontohkan pola di gambar ini gitu ya. Jadi kita akan membuat bentukan horizontal dan setengah lingkaran, horizontal dengan kubus, horizontal dengan segitiga, dan horizontal dengan coil. Baik, kita akan membuat yang pertama ya, horizontal dan lingkaran. Nah yang pasti kita harus melindungi ya tangan kita. Jadi gunakan plester atau apapun pelindung untuk jari telunjuk kita, karena ini kawat stainless steel kaku dan ujungnya ini kadang-kadang bisa melukai. Jadi hati-hati, dan juga apabila tidak terbiasa kalau kulit tipis ini akan, ketika kita meluruskan kawat ini maka akan melukai. Nah untuk meluruskan kawat kita menggunakan tang Adam ya. Kita pegang ujungnya, kita tahan, dan kemudian kawat ini kita pegang dengan kita tahan dengan ujung jari dan jari telunjuk. Ya memang ini butuh latihan ya adik-adik semua, jadi nanti memang harus hati-hati gitu. Nah ini memang kita luruskan, ini kawat 0,7, bukan perkara mudah untuk meluruskan kawat ini. Nah selanjutnya kita akan membuat di sini ya, kita akan membuat satu horizontal dan coil atau setengah lingkaran. Yang pertama ya kita bisa tandain saja mana daerah yang mau kita tekuk gitu ya, di mana saja. Kalau misalkan butuh penggaris ya bisa juga diukur dengan penggaris. Terus kemudian supaya sesuai nanti untuk beberapa bentukan kita letakkan titiknya itu di pinggir. Dan kemudian kita tekuk. Nekuknya bisa yang paling mudah ya kita tekuk dengan ibu jari kita, karena ibu jari kita mempunyai kekuatan yang lebih besar. Kita luruskan saja seperti ini kawat 0,7. Oke. Sekarang sudah menjadi sudut 90 derajat. Nah, setelah membentuk sudut 90 derajat, kita gunakan bisa menggunakan tang coil. Untuk membuat lengkungan ini kita bisa membuatnya dengan tang coil atau tang 3 jari. Jadi senyamannya gitu ya. Tang coil di sini
Ini kita langsung tekukkan aja seperti ini arahnya ya. Jadi kalau kita mau membengkokkan kawat ini ke kanan, maka ya di sini ada cekungan ini menghadapnya adalah menghadap ke arah yang kawat itu mau dibengkokkan ke arah mana. Jadi kita bisa di sini dengan tekanan yang perlahan ya. Hati-hati. Ini seperti ini, kalau enggak soalnya nanti bengkok. Kita nggak boleh sampai bengkok. Ini bisa teman-teman adik-adik lakukan, atau juga kita bisa menggunakan dengan tang 3 jari. Nanti senyaman-nyamannya ngomongnya pakai apa. Ini dua ini bisa digunakan. Tang 3 jari akan jauh lebih ringan. Kita membutuhkan energi yang ringan untuk menekuk kawat ini karena jarak antara dua jari dengan dua jarinya ini cukup panjang. Otomatis semakin panjang jaraknya ini, tenaga yang dibutuhkan untuk membengkokkan kawat akan semakin kecil. Nah, kita bisa menggunakan ini. Misalkan kita ketemu permasalahan seperti ini. Ini saya terlalu membengkokkan terlalu besar tekanannya, otomatis kawatnya tidak simetris. Caranya seperti apa untuk mengembalikan supaya ini bisa turun? Kita bisa gunakan tang Adam ini untuk kemudian mengembalikan ini. Jadi kita taruh di sisi yang di sini, kita berikan tekanan sedikit saja. Nah, dia sudah akan kembali. Nah, sudah seperti ini. Jadi terus kemudian kita bisa lakukan penekukan kembali di daerah sini. Ini kita sedang membuat loop. Nah, kita dapatkan seperti ini. Ini kelihatan ya, ini natap-natap. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini selesai ya, tinggal kita ukur aja dengan ukuran sebelahnya. Di sini ya, kita ukur. Dan kemudian kita gunakan tang Adam lagi untuk menekuk. Bisa gunakan jari telunjuk ataupun ibu jari untuk menekuk kawat ini. Satu kali aja. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat bahwa di sini ini masih kurang simetris ya. Kalau kita lihat ini kurang dilakukan penekukan lagi, tapi sebenarnya kita bisa lakukan dengan cara kita tambahkan tekukannya di sini supaya dia lebih sama, supaya lebih masuk. Nah, terus kemudian menekuk kawat seperti ini kita bisa gunakan dengan Adam, ataupun kita juga bisa gunakan memanfaatkan 3 jari ini. Ya. Nah, seperti ini. Hanya saja untuk 3 jari biasanya dia ujungnya di sini lebih nggak bisa tekukan patah gitu ya, dia sedikit lebih cembung. Nah, terus kemudian untuk meluruskan ini ya kita luruskan saja seperti biasa dengan menggunakan tangan kita. Nah, ini udah jadi, kita membuat setengah lingkaran ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat bentukan kubus ya. Kita ini aja, kita buat jarak yang kurang lebih sama. Di sini kita akan buat, kita tandain dulu dan kemudian kita tekuk ya, tekuk, kita tekuk ke bawah. Nah, ini sudah ditekuk ke bawah.
dan kemudian kita ukur sama aja ya, berarti kita kurang lebih ini ya sekitar 1 cm atau 0,8 lah ini. Nah di sini supaya tingginya sama di sini aja deh. Nah ini kemudian kita lakukan penakukan lagi, kita lakukan penakukan lagi. Nah seperti itu, terus kita tandain lagi sama kurang lebih ya kayak gini. Nah seperti ini, dan kita tekuk lagi sini ya. Di sini kalau kita lihat kawat ini, kalau kita lihat tekukan yang saya lakukan ini tidak rapi ya, ini tidak sama, ini lebih tinggi sedikit. Jadi kalau hal ini terjadi ya memang kita harus luruskan, kita kembalikan lagi, kita luruskan pakai, bisa menggunakan adam, kita pegang gini ya, kita luruskan lagi. Kalau adik-adik nanti menemuin kesalahan gitu, misalkan terjadi seperti ini ya, kita kembalikan lagi dari yang ujung seperti ini, dia akan kawatnya akan kembali sampai terus kemudian lebih dalam lagi untuk mengembalikan kawat, dan benar-benar gunakan yang paling ujung untuk meluruskan. Nah baru diluruskan sedikit. Nah ini kawat sudah kembali lagi ya. Apabila nanti menemuin hal yang seperti yang terjadi tadi, jadi kita bisa gunakan dengan ujung ini, dengan menggunakan ujung adam ini ya. Terus kita letakkan lagi, taruh yang lebih bawah supaya pas tekukannya. Nah dalam menekuk ya, usahakan benar-benar tekanan ini kuat. Kalau tekanan tangan kanan kita tidak kuat, maka ketika kawat ini kita tekuk seperti ini ya, kita tekuk, maka ujung dari tang ini akan membuka seperti ini, akan membuka. Kalau tekanan kita ini tidak kuat, maka dari itu nanti kita tidak bisa mendapatkan bentukan yang rapi dan sesuai ukuran gitu ya. Jadi penting sekali, memang harus latihan ini ya. Nah dipegang, ditahan yang kuat, yang sisi tangan kanan ditahan kuat, supaya ketika kita nekuk ini ujung tangnya kita itu tidak bergerak lagi gitu ya. Kita udah membuat yang kotak gitu ya. Jadi tadi sedikit berlebih, ini lebih tinggi, kita gunakan seperti ini untuk mengembalikan, kecil dulu baru kemudian yang besar, supaya dia benar-benar kembali lurus. Tekanannya harus dikontrol supaya kita tidak membuat bentukan yang keriting atau mengkerut-kerut ya, karena kalau misalkan kita membuatnya kekencangan, misalkan menggunakan kayak gini, nah nanti akhirnya dia tekukannya kelihatan kasar dan kaku. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita akan membentuk yang segitiga ya. Oke, kita membentuk segitiga, kita ukur lagi yang sama, kurang lebihnya di sini. Dengan cara yang sama ya. Sekarang kita sesuai kebutuhan aja. Oke, ini sekarang kita membuat segitiga ya. Kita tekukannya segitiganya itu adalah sama kaki. Oke, nah, seperti ini. Untuk kebutuhannya itu kurang lebih dia tekukannya sudutnya sekitar 60 derajat gitu ya. Nah, terus kemudian kita taruh di sini. Sama, atau kita juga bisa kira-kira, nah seperti ini. Jadi kalau misalkan gini, kalau kita nekuk mau menggunakan jempol ibu jari kita, maka posisinya seperti ini, kita tekuk ini bisa. Tapi kalau kita misalkan menekuknya dengan menggunakan telunjuk kita juga bisa gunakan seperti ini, mana aja yang nanti dirasa cukup
kuat gitu ya. Oke, sekarang kita lakukan penekukan. Kurang kecil. Nah, ini juga ya, kalau kita ingin membuat sudut ini kan kecil sudutnya di sini ya. Kalau ini kurang lebih 60 derajat, di sini pasti 30 derajat ya. Sudut yang berseberangan itu kan totalnya sudut penjumlahan di sini kan 90 derajat ya totalnya. Jadi ini sudut, misalkan kita mau membuat sudut kecil seperti ini, sudut kecil, maka kita bisa memodifikasi, karena kalau kita menggunakan Adam standar seperti ini, dia di sini sudutnya 90 derajat, atau di sini ya 60, tapi dengan kawat besar gini kita tidak bisa membuat lebih kecil dari 60-an. Bisa rata-rata maksimal kita bisa mungkin buat 60 derajat atau 45, itu udah sangat-sangat kecil gitu ya. Kalau kita mau membuat sudut di bawah itu misalkan 30 derajat, maka sebenarnya adik-adik bisa memodifikasi. Ini dilakukan pengikiran, dibuat segitiga seperti ini, dilakukan pengikiran ya, diperkecil seperti ini, dan insya Allah nanti akan sangat mudah untuk membuat tekuan seperti ini. Biasanya ketika kita mau membuat cengkram Adam gitu ya, karena cengkram Adam itu untuk yang di bagian bukalnya itu membutuhkan tekukan yang kecil sekali. Ya, sekarang terus kemudian kita taruh di sini. Saya harus mengambil rada jauh, karena kalau di sini kita kalau mepet seperti ini kita udah nggak bisa tekuk lagi. Nanti bisa-bisa kalau ini kita memberikan tekanan lagi, maka kawat ini akan menekuknya di sini. Maka dari itu kita sedikit tarik. Tapi konsekuensinya dengan sedikit ditarik, kalau kita memberikan tekanan besar di sini nggak nekuk patah, dia bisa membulat, hampir kayak membulat gitu dia nanti bentuk lengkungan kawatnya. Jadi kita tekuk pelan-pelan ya, supaya dia tetap tekukan tajamnya ini bisa terbentuk. Nah, sekarang kita tambahkan untuk yang baik. Ini sudah ada. Ya, selanjutnya kita akan membuat coil ya. Kalau coil kita menggunakan nanti yang 0,6. Ini juga bisa sebenarnya kita lanjutkan dengan membuat coil 0,7. Oke, kita tekuk lagi, masuk ke dalam. Untuk membuat tekukan 90 derajat sudah pasti ya, nggak ada alat lain selain tang Adam. Jadi kita membuat tang dengan tang Adam. Oke, sekarang kita membuat bentukan coil, atau coil itu atau spring atau ini ya pegas gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan tang coilnya ini, kita bisa menggunakan tang coil. Ini ya adik-adik, coil di sini biasanya kita gunakan untuk membuat cantilever. Baik, cantilever itu nanti di peralatan kedokteran gigi, khususnya di ortodonsi, cantilever ini digunakan untuk, ini sebagai pegas, digunakan untuk menarik gigi gitu ya. Jadi memang butuh uliran seperti ini, butuh putaran. Kita melakukan 2 kali putaran ya, terus kemudian kembali ke atas lagi, dan kita bisa tekuk seperti ini. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi kalau nanti dibuat lebih besar, malah lebih kecil ini cukup susah membuatnya. Tapi memang ukurannya nanti semuanya harus bisa membuat ukuran yang sekecil, bahkan lebih kecil lagi gitu. Kalau lebih besar kalian nanti bisa menggunakan tadi ya, alat yang digunakan kita bisa menggunakan tang ini, ataupun kita sebenarnya kalau misalkan kalian yang mahir menggunakan tang 3 jari, kita juga bisa menggunakan tang 3 jari, misalkan seperti ini. Saya langsung tekuk aja ya menggunakan 3 jari. Oke. Nah, di sini kemudian saya membuat membuat cantilever dengan tang 3 jari.
kita buat yang sedikit lebih besar ya. Udah, kita main gini aja. Cuman memang dia akhirnya terbatas, kita masih tetap butuh bantuan ini untuk menekuk daerah yang kecil seperti ini. Nah, ini saya nekuknya kekencangan, jadi terus kemudian diluruskan ya. Semoga pasti kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti ini dan kemudian bisa menjadi perbaikan nanti buat adik-adik semuanya gitu ya. Nah, yang di dalam ketika kita mau membuat lengkungan yang kedua disesuaikan dengan lengkungan pertama, kita harus benar-benar menjadikan kawat yang pertama sebagai patokan ya. Atau kita juga bisa menggunakan ini. Nah, di sini kita bisa kayak gini. Kita kembalikan dulu. Ini saya nekuknya kekencangan ya, jadi dia nggak rata, nggak seperti ini. Nah, caranya gimana? Sama seperti tadi, diluruskan. Nah, kita luruskan supaya kita dapatkan ini ya, kawatnya kembali lurus. Kita membuat ini koilnya. Nah ya, selanjutnya kita tekuk sini, kuat yang kencang ya. Nah, ini bentukan-bentukan yang memang nanti rata-rata kita harus memang mempunyai keahlian untuk ini ya, untuk membengkokkan kawat gitu ya, khususnya di kedokteran gigi, karena peralatan-peralatan kita banyak sekali yang berkaitannya dengan wire gitu ya, atau kawat. Jadi banyak membuat ini, nanti membuat gigi tiruan, cengkramnya gigi tiruan kan kita menggunakan kawat gitu ya. Jadi perlu sekali kemampuan untuk pembuatan memanipulasi wire atau wire bending gitu ya. Penting sekali karena semua cengkram nanti rata-rata memang cengkram kita menggunakan kawat, dari kawat diameter 0,16 sampai 0,6 mohon maaf, 0,5 sampai 0,9 gitu ya. Jadi bisa dibayangkan betapa tebal sekali kawatnya, dan ini kawat stainless steel. Kawat stainless steel itu kaku. Nah, demikian yang bisa saya bagi untuk wire bending, baik cara membuat maupun apabila ketemu dengan masalah gitu ya, bagaimana cara memperbaikinya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan kemudahan dalam terus kemudian mempelajari wire bending ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.